Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Pak. Di Maximax semuanya semangat pagi supaya semangatnya selalu berada di dalam sepanjang hari. Nah, Ibu Bapak, Saudara sekalian, saya memberikan hal-hal yang saya ketahui, hal-hal yang menurut saya bisa untuk kita berkembang dan bertumbuh bersama. Ini saya mau sharing kepada Anda sesuatu yang menurut saya juga sangat penting. Kisah orang-orang sukses yang saya ingin bagikan kepada Anda. Kenapa Bapak Ibu saya mau bawa kisah ini? Karena begini Bapak Ibu, saya merasa bahwa kalau orang mau sukses itu ada suatu pola. Jadi kalau saya baca buku ya, buku yang namanya Neuro Linguistic Programming, ya. Jadi cara memprogram otak gitu. Kenapa ada orang-orang itu bisa sukses dan ada orang-orang bisa gagal, ya. Jadi orang sukses itu ternyata punya polanya. Begitu juga orang gagal, polanya ada. Jadi kalau kita mau sukses atau gagal itu sebenarnya ketahuan. Pola itu suatu model. Artinya kalau andai kata kita mau bikin kopi ya, kopi itu misalkan pertama kita polanya ya, kita ambil kopi, lalu kita ambil lagi gula, lalu kita tuangkan air panas, lalu kita aduk. Nah itu polanya kan. Sama orang sukses juga ternyata ada polanya. Nah, karena itu saya sering belajar banyak dari orang-orang yang berhasil. Saya ingin bagi tips setiap hari Rabu supaya Bapak Ibu tumbuh di dalam kehidupan ini. Dan melalui bisnis Maximax, Anda bisa mendapatkan bukan hanya materi, kesehatan, tetapi pengembangan mental Anda. Seperti saya yang alami ini, Bapak Ibu. Ya. Hari ini saya mau sharing tentang kisah sukses seorang yang bernama Dahlan Iskan. Bapak Ibu tahu siapa dia? Dia adalah pemilik dari Jawa Pos. Ya, pemilik Jawa Pos, Bapak Ibu. Kenapa saya ambil dia, tokoh ini, Bapak Ibu? Minggu yang lalu saya bicara, dia ada satu ungkapan yang saya selalu ingat, Bapak Ibu. Dia mengatakan begini, ungkapannya ya, habiskan jatah gagalmu selagi masih muda. Bayangkan, Bapak Ibu, habiskan jatah gagalmu selagi masih muda. Nah, nanti saya akan cerita, Bapak Ibu, kenapa dia ambil suatu tipsnya seperti itu. Ya, saya kasih ceritanya, Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa Dahlan Iskan ini sekarang menjadi orang yang begitu luar biasa ya, kaya raya ya, boleh dikatakan. Tapi Anda tahu dia lahir tahun 1951 di kurang lebih di pedalaman, 15 km di desa pedalaman sana di 15 km dari Magetan, Jawa Timur. Jadi kalau Anda di Jawa Timur mungkin Anda tahu kota desa Magetan itu ya. Dalam keadaan serba kekurangan, Bapak Ibu. Bukan orang yang berada. Ya, ayahnya seorang buruh tani, bukan petani loh, buruh tani. Artinya kalau buruh tani itu dia menggarap lahan orang lain dan dia bertani di situ. Jadi ayahnya hidup di situ. Kemudian dia punya kakak perempuan dan adik. Dia tinggal dengan ada juga ibunya. Dan pada usia 6 tahun, ketika dia masih kecil usia 6 tahun, ibunya meninggal. Dan Bapak Ibu, dia belajar sekolah, tetapi untuk pergi ke sekolah, jadi bayangkan Bapak Ibu, dia harus berjalan kaki tanpa sepatu sepanjang 6 km. Jadi bolak-balik antara pergi sama pulang itu sudah 12 km untuk jalan kaki Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak bayangkan, Ibu bayangkan bagaimana sudah orang menderitanya pada saat itu. Ya, dalam keadaan masih kecil sudah seperti itu. Dan ketika dia pulang, Bapak Ibu tahu, waktu dia pulang kadang-kadang di rumahnya tuh nggak ada nasi. Jadi Bapak Ibu bayangkan sudah jalan begitu 6 km sampai di rumah sudah capek, ternyata nggak ada nasi untuk dia makan siang. Jadi apa yang dia lakukan? Dia pergi ke perkebunan, di situ ada perkebunan tebu milik pemerintah, lalu dia mencuri tebu-tebu di sana untuk dia makan, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, dari masih kecil dia lakukan seperti ini, Bapak Ibu. Dan akhirnya Bapak Ibu, sambil itu suatu ketika dia juga menjadi seorang gembala kambing. Jadi sambil dia gembala kambing untuk menambahkan penghasilan, dia jalankan setelah pulang sekolah. Nah, cita-citanya sebetulnya sederhana waktu itu Bapak Ibu. Dari buku yang saya tahu, pelajaran yang saya ambil dari Pak Dahlan Iskan ini. Dia ingin hanya punya sepeda dan sepatu aja. Karena dari dulu dia nggak pernah punya sepatu. Untuk sekolah dia harus jalan kaki 6 km. Jangan bayangkan mudah Bapak Ibu. Coba kalau lagi musim kemarau, dia bilang dia harus jalannya berjinjit. Karena kenapa? Panasnya minta ampun itu. Karena nggak pakai sepatu kan. Jadi panasnya luar biasa. Jadi harus dia berjalan berjinjit, Bapak Ibu. Nah, ternyata cita-cita ini, mimpi impian dia, pada waktu dia kelas 2 SMA bisa terwujud.
Dia dikasih sepatu, Bapak Ibu. Tetapi sepatunya ini bolong di depan dan di belakang. Tetapi itulah yang dia sudah senangi, Bapak Ibu. Karena selama ini nggak punya sepatu. Dia jadi akhirnya pakai itu sepatu. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya ambil tokoh ini, Bapak Ibu? Karena waktu dia lahir, Bapak Ibu, kakaknya menuliskan di sebuah lemari tanggal lahirnya. Tetapi karena kemiskinan yang mereka alami, akhirnya semua barang-barang itu dijual, sampai termasuk lemari yang dituliskan tanggal lahirnya dia terjual. Jadi udah nggak ingat lagi tanggal berapa. Yang dia cuma ingat adalah ya sudah tahunnya, karena bapaknya yang tahu gitu tahunnya. Bapak pun tidak ingat gitu ya. Nah, akhirnya dia ambil tanggal berapa supaya dia diingat terus. Dia ambil tanggal 17 Agustus. Nah, kita mau tanggal ini sekarang mau hari 17 Agustus kan? Makanya saya ambil kisahnya dia ini. Karena dia menetapkan tanggal itu menjadi hari ulang tahunnya, Bapak Ibu. Jadi makanya dia biasa ingat. Nah, tahun 1975, dia merantau ke Samarinda menjadi seorang reporter di sana. Dan kemudian setahun kemudian dia masuk di majalah Tempo. Ya. Lalu kemudian pada tahun 1982, saya singkat cerita ya, dia bantu di Jawa Pos, dia ke Surabaya. Ya, dia bantu di Jawa Pos di sana. Akhirnya dia bisa menjadi seorang pemimpin di sana, Bapak Ibu. Ya, menjadi pemimpin dan kita tahu kisah ceritanya adalah dia akhirnya menjadi kaya raya. Dia memiliki Jawa Pos ini. Yang dimiliki sebelumnya bukan oleh dia, tetapi dia akhirnya memiliki Jawa Pos Group. Ya, Bapak Ibu, di tangan dia Jawa Pos bisa berkembang menjadi satu koran yang sangat besar waktu itu. Ya. Dan singkat cerita akhirnya dia diangkat juga menjadi direktur PLN oleh pemerintah dan yang kita tahu terakhir adalah jabatan beliau sebagai Menteri BUMN. Nah, itu kisah ceritanya dia, Bapak Ibu. Nah, di sini saya petik apa yang dia katakan, Bapak Ibu. Ada 3 jenis aliran hidup menurut dia. Ya, menurut Pak Dahlan ini ya. Pertama, orang itu hidup kadang-kadang hanya untuk masa lalu. Misalkan begini Bapak Ibu, ini sama cerita ini saya ingin bagikan buat Anda ya. Kadang-kadang kita, misalkan kita di Maximek ya, orang-orang saya sudah ajak dia, ketemu seorang leader. Terus kemudian si leader ini bilang, oh saya ini hebat loh, dulu saya menjadi seorang leader dengan luar biasa, penghasilan saya begitu hebat. Begini, begitu, cerita bagus begitu. Dia hidup untuk masa lalu. Kenyataannya hari ini dia nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Banyak orang seperti ini kan di sekeliling kita kan. Selalu hidupnya dengan masa lalu dia yang sudah begitu hebat gitu. Oh saya dulu begini, saya dulu begitu, saya dulu begini. Itu Anda cuma hanya untuk hidup masa lalu. Anda nggak sadar untuk hidup yang sekarang. Anda cuma pikirin hidup masa lalu Anda. Kalau Anda dulu hebat, sekarang Anda nggak hebat. Berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup Anda hari ini. Itu yang harus kita. Kalau Anda kata Anda kita hebat, Bapak Ibu, dulu kita hebat, sekarang kita hebat. Artinya konsistensi kita, kemampuan kita itu terus tumbuh namanya. Tapi kalau dulu kita hebat dan kita selalu mengumumkan, mengagungkan, dulu saya begini, itu Anda hidup untuk masa lalu. Nah ini pertama ajaran dari dia. Yang kedua, hidup di masa depan. Banyak orang bukan salah kata dia ya. Boleh kita bermimpi katanya. Kita ingin punya sesuatu yang kita impikan. Boleh. Tetapi jangan terlalu bermimpi, maksudnya tuh akhirnya kehidupan kita mengejar sesuatu mimpi kita tidak bisa melakukan hal yang lain. Hanya itu yang kita fokuskan, meninggalkan hal yang lain. Nanti kita menyesali ketika kita belum tentu mendapatkan itu, tapi kita korbankan semuanya. Kita korbankan keluarga, kita korbankan diri kita dapat hasil ternyata ujung-ujungnya ketika kita tua, kita mengobati diri kita sendiri dengan uang yang kita kumpulkan. Itu orang yang hidupnya untuk selalu mikirin masa depannya. Nah, ini Bapak Ibu yang makanya kenapa saya senang membaca buku begini Bapak Ibu. Karena dari membaca buku sebetulnya Bapak Ibu, kita mendapatkan ilmu dari orang lain pengalaman hidup yang berpuluh-puluh tahun disarikan sama dia. Dan kita dapatkan hasilnya. Kita nggak perlu harus mengalami kehidupan yang mungkin orang lain sudah alami. Itu menghemat hidup kita sebetulnya Bapak Ibu. Nah beruntungnya kalau Anda masuk di Maximek hari ini Bapak Ibu, saya seorang pembelajar. Saya seorang coach ya. Jadi saya selalu banyak membaca dan mempelajari bagaimana untuk orang-orang itu sukses. Untuk demi saya sukses dan menolong orang-orang di sekeliling saya jadi sukses. Oleh karena itu saya ciptakan Maximek ini memang untuk membuat orang jadi kaya raya melalui Maximek. Itu tujuan saya Bapak Ibu.
Sampai ini terwujud, nanti kita akan buktikan ya, apa yang saya inginkan ini bisa terwujud. Nanti saya cerita, ini sambil menyambung. Nanti hari Jumat, saya akan bicara motivasi 1 hari, dalam 1 jaman. Jadi Anda kalau sudah jadi member, nanti ada flyernya, Anda akan diumumkan, Anda akan hadir di situ, silakan Anda. Hari Jumat saya akan hadir untuk bagaimana memotivasi Anda. Ya, 1 hari, 1 jam itu saya akan berikan Anda motivasi. Oke, nah itu yang kedua. Hidup untuk masa lalu, yang pertama kata dia. Yang kedua adalah hidup untuk masa depan. Yang ketiga adalah sebetulnya aliran hidup yang hiduplah di masa kini. Saat ini, Bapak Ibu. Ketika kita sekarang sedang jalankan Maximek, kita lakukan yang terbaik, kita kerjakan yang terbaik. Maka kalau itu terjadi, Bapak Ibu, otomatis hasilnya juga jadi bagus. Betul nggak, Bapak Ibu? Segala sesuatu yang kita kerjakan baik, maka hasilnya juga jadi baik. Tapi kalau kita kerjakan dengan sambil lalu, dengan iseng-iseng, dengan punya tujuan tertentu yang saya nggak tahu gitu ya, kan semua orang yang hadir ini nggak tahu dalam pikirannya apa gitu. Tetapi yang saya ingin katakan, niat dari saya, setulusnya adalah ingin menolong Anda. Untuk Anda sukses dan maju melalui Maximek. Kalau Anda bisa mengerti sistemnya yang saya ciptakan ini, Anda bisa melihat niat tulus saya di dalam sistem itu sebetulnya, Bapak Ibu. Ya, mungkin presentasinya Anda mungkin belum, tapi kalau semakin lama Anda pelajari, Anda akan melihat ketulusan saya di dalam sistem itu. Ya, oke. Nah itu menurut dia ya. Jadi 3 jenis. Nah, apa tips suksesnya, Bapak Ibu? Ini yang saya ingin bicarakan juga. Tips suksesnya supaya kita belajar, Bapak Ibu. Pertama, tadi yang saya bilang, habiskan jatah gagalmu selagi masih muda. Jadi kalau hari ini Anda mengenalkan bisnis Maximek, ditolak orang, bukan berarti Anda hancur hidup Anda. Bukan berarti hidup Anda nggak ada apa-apa. Bukan, Bapak Ibu. Sama seperti orang belajar naik sepeda. Orang belajar naik sepeda harus jatuh dulu nggak? Pasti kan? Nggak mungkin dia nggak jatuh, Bapak Ibu. Pertama dia pasti akan jatuh. Ya, nggak mungkin tiba-tiba dia langsung bisa jalan atau bagaimana begitu. Nggak mungkin. Orang membantu. Nah, yang bantu memegangin dia untuk jalan siapa? Macam kita di Maximek ini adalah upline. Saya sebagai upline dari semuanya. Membantu Anda menuntun nih. Supaya oke, Anda dipegangin. Supaya Anda jalan jadi seimbang. Sehingga Anda sukses dan bisa berhasil. Jadi selagi Anda masih gagal, hari ini itu bagus Bapak Ibu. Menurut dari PBB, usia muda itu kalau kita belum 60 itu masih muda katanya. Jadi kalau Anda belum 60 tahun, itu masih usia muda, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda masih muda nih. Mumpung masih muda, habiskan dulu masa gagal Anda. Supaya nanti setelah itu Anda sudah dapat pengalaman dan berhasil yang Anda dapatkan. Saya bisa seperti ini karena dulu belajar dari kegagalan-kegagalan. Saya sudah ditipu dalam bisnis berapa kali. Saya sudah jatuh bangun mungkin ketika sama seperti Anda membangun bisnis ini. Semua saya sudah jalani, Bapak Ibu. Hanya sekarang adalah waktunya saya untuk membagikan tips yang paling cepat buat Anda. Karena saya mau bawa Anda betul-betul untuk sukses dan kaya raya melalui Maximek. Itu niat saya, Bapak Ibu. Ya, jadi habiskan jatah Anda. Kalau Anda gagal, nggak apa-apa. Setelah Anda mencoba untuk ngajak orang-orang nggak mau, nggak apa-apa. Jangan dipikirkan. Karena kalau dia nggak mau, belum tentu orang lain juga nggak mau. Betul nggak? Kalau orang lain itu kita ajak satu, dia nggak mau. Orang kedua nggak mau. Ketiga nggak mau. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Masih ada orang ke-10. Sama seperti Anda ketika bermain kartu remi, Bapak Ibu. Ketika Anda buka, belum tentu kartu itu bentuknya as. Betul nggak? Mungkin angka 2, angka 1, angka 5, angka 10. Belum tentu as, Bapak Ibu. Anda mengajak orang, belum tentu dia jadi seorang leader. Ya kan? Belum tentu dia adalah seorang leader yang bagus. Tapi mungkin cuma angka 1. Barangkali cuma iseng-iseng. Cuma pakai, cuma nggak enak sama Anda. Ya nggak apa-apa, Bapak Ibu. Jalankan terus, Bapak Ibu. Ya, Anda di sini apa ruginya, Bapak Ibu? Tidak ada menurut saya. Karena sistem kita di sini terus terakumulasi, semua membuat Anda mencapai hasil. Semua yang Anda bisa dapatkan dari reward itu tidak ada yang dihilangkan. Itu pasti Anda dapatkan. Tinggal nunggu waktunya kapan itu terjadi, Bapak Ibu. Tinggal nunggu Anda aja. Kapan Anda mau raihnya? Karena di dalam sistem itu sudah ada. Jalannya sudah ada. Nah, itu yang pertama. Tips suksesnya dari Pak Dahlan ya. Yang kedua adalah konsisten, kata dia.
Kalau kita mau ngerjakan apa-apa untuk bisa berhasil, Bapak Ibu, itu harus konsisten. Jangan hari ini kita kerjakan maksimek, besok ada lagi apa namanya? Bru, bre, bra, bra. Yang mana perahu yang Anda mau jalankan? Semua juga nggak ada yang sama, Bapak Ibu. Betul tidak? Nggak akan mungkin Anda bisa mencapai sukses gitu. Saya tidak pernah menemukan ada orang yang bisa sukses dalam begitu. Kecuali Anda mengerjakan itu tidak sendiri ya. Ada orang profesional yang mengerjakan itu. Tapi kalau Anda melakukan itu semua sendiri, saya yakin tidak akan mampu, Bapak Ibu. Tidak akan mampu. Anda bisa mengerjakan misalkan 5 perusahaan MLM yang Anda masuki. Nah, 5 perusahaan MLM Anda masuki. Karena Anda bilang, oh produknya kan dia beda. Oke, memang betul berbeda, Bapak Ibu. Tetapi arah perusahaannya sudah berbeda dengan saya punya. Betul nggak? Tapi kalau Bapak konsisten, Bapak Ibu konsisten dengan Maximek, hanya mungkin dengan mengumpulkan. Nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu. 15 dulu lah. 15 orang kiri dan kanan, Anda sudah dapat tiket gratis ke Bali, Bapak Ibu. Itu saja Anda buktikan aja. Setelah di Bali, Anda bisa melihat bagaimana luar biasanya Maximek nanti. Yang saya akan kemas dengan acara di sana. Ya, dari situ naik lagi menjadi 65 sudah 20 juta uang di tangan Anda, Bapak Ibu. Sebetulnya ini semua bonusnya ini saling berkaitan. Kalau Anda bisa pelajari, Bapak Ibu. Saya menyusun itu supaya orang mulai dari kecil dia menikmati, tanpa sadar dari kecil-kecil akhirnya makin lama makin besar dia menikmati. Mulailah dari awal Anda capai dulu di Bali itu. Ketika 15 orang kiri dan kanan ada di dalam grup Anda, maka Anda sudah mendapatkan hasil yang lumayan, Bapak Ibu. Sudah lumayan. Jadi konsisten. Jangan A, jangan B, jangan C. Anda boleh kalau memang Anda sangat hebat lah ya. Tetapi menurut saya sepanjang yang saya tahu, nggak ada orang yang bisa begitu, Bapak Ibu. Buang waktu. Pikiran Anda tidak fokus kepada satu titik. Waktu kita belajar sekolah, Bapak Ibu, ilmu pengetahuan yang kita dapat dari sinar matahari, kaca pembesar di sini, lalu kemudian kaca itu lama-lama akan bisa membakar kertas yang ada di bawahnya. Betul tidak? Karena itu fokus. Konsisten. Coba kalau kacanya digoyang ke sana ke sini, nggak mungkin kertas itu terbakar. Sama dengan bisnis, sama dengan hidup kita, Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang besar yang kita bisa capai tanpa kita fokuskan itu. Ini kata Pak Dahlan Iskan, bukan kata saya, Bapak Ibu. Tetapi dari pelajaran yang saya dapat seperti itu. Jadi jangan Bapak Ibu bisa harapkan, ya. Tapi yang pasti kalau di bisnis marketing, network marketing seperti ini. Kalau Bapak Ibu jalankan entah di sana, entah di sini, kemudian downline Anda tiba-tiba berhasil, kemudian Anda tidak bisa berhasil, maka saya rasa Bapak Ibu, Anda akan menjadi malu Bapak Ibu. Karena downline Anda sudah memacu diri Anda. Dia lebih dulu yang konsisten, tapi Anda selalu di sana, di sini. Itu memalukan kita, Bapak Ibu. Betul nggak? Bagaimana kita mau ngomong sama downline kita, mau nasihati dia, tapi kitanya sendiri ada di sana dan di sini. Kita minta dia suruh fokus, kita sendiri nggak pernah fokus. Itu bukan calon pemimpin yang benar. Itu Bapak Ibu. Mulai hari ini pikirkan, kalau memang Maximek tidak bagus, nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena semua orang punya pilihan kan. Saya juga tidak memaksakan. Tetapi saya menggaransikan Bapak Ibu, hari ini kalau saya boleh ngomong Bapak Ibu, ini adalah Maximek adalah memiliki sistem marketing plan yang terbaik saat ini Bapak Ibu. Yes, Yang pasti. bisa membuat Anda kaya raya. Yap. Kalau Anda bisa benar-benar membacanya. Pasti. Kalau Anda benar-benar bisa membacanya. Tetapi kalau Anda nggak bisa membacanya dengan jelas, mungkin Anda pikir ya samalah seperti yang lain. Tapi kalau Anda bisa membacanya, roh dari jiwa dari marketing plan ini benar-benar menciptakan kecepatan Anda mencapai kekayaan. Anda boleh bandingkan dengan reward yang kita bisa dapatkan, Bapak Ibu, dengan perusahaan yang lain. Hari ini ya, saya ngomong hari ini. Itu tips kedua dari Pak Dahlan ya, konsisten. Sama dengan bisnis Maximek. Yang ketiga, ya, jangan takut resiko. Kata Pak Dahlan, jangan takut dalam resiko dalam hidup ini.
Bapak Ibu, saya sering ngomong dalam hidup. Kalau ada orang yang selalu takut sama hidupnya, takut ini, takut itu, nggak mungkin ada apa-apa yang kita bisa dapat dari hidup ini, Bapak Ibu. Karena kita begitu mau coba, takut. Saya nggak pernah masuk dalam bisnis MLM. Saya takut nanti ditolak orang. Saya takut nanti orang menghina saya. Saya takut orang mengejek saya. Tapi akhirnya yang terjadi, tanpa Anda sadari, Anda tetap hidup, Bapak Ibu. Nggak salah. Tapi hidup Anda berpuluh-puluh tahun, begitu-begitu saja. Tapi 2 tahun mungkin Anda berjuang susah payah, jatuh bangun. Mungkin orang lain menghina Anda. Mungkin mengejek Anda. Tapi 2 tahun Anda mengantungi 1 miliar, Bapak Ibu. Yes. 1 miliar di rekening Anda. Dibandingkan 20 tahun Anda harus bekerja dari pagi sampai malam. Belum tentu 1 miliar itu ada. Betul tidak, Bapak Ibu? Betul. Itu yang Bapak Ibu pikirkan. Jadi jangan takut resiko. Segala sesuatu resiko yang besar yang kita mau dapatkan pasti ada hasil. Karena keringat tidak mengkhianati hasilnya, Bapak Ibu. Betul tidak? Betul. Keringat tidak pernah mengkhianati hasil, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu berjuang, itu bukannya Bapak Ibu harus takutkan. Apapun yang mungkin orang katakan sama kita, saya nggak pernah takut, Bapak Ibu. Karena itu saya tahu ada sesuatu yang besar melalui bisnis Maximax ini. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga menurut Pak Dahlan. Yang terakhir kata Pak Dahlan begini. Ya. Buatlah kondisi itu seluas mungkin. Artinya begini. Buatlah satu hubungan, maksudnya ya. Hubungan yang seluas-luasnya dengan kepada orang lain. Ya, seperti di bisnis Maximax, Bapak Ibu. Karena beliau ini bisa menjadi kaya raya karena punya koneksi. Karena hubungan pertemanan akhirnya dikenalkan. Masuklah di Jawa Pos, akhirnya menguasai Jawa Pos itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita itu perlu hubungan teman. Saya, Bapak Ibu, jadi saya berpikir juga, saya sampai hari ini bisa menjadi pengusaha, punya bisnis ini, punya bisnis itu, karena sebetulnya teman, termasuk bisnis Maximax ini. Saya awalnya tidak tahu, Bapak Ibu. Tapi ada teman saya bilang, ini bisnis produknya bagus, katanya, bro. Sayang kalau kita nggak jalankan, dia bilang. Kita tolong orang melalui produk yang bagus ini, katanya. Ini bisa menolong banyak orang. Tinggal kita ciptakan sistem yang bagus. Makanya saya pikirkan sistem yang bagus itu, Bapak Ibu. Karena produk sudah bagus. Semua orang mengakui, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sudah konsumsi produk ini, Bapak Ibu pasti sudah akan melihat bukti nyatanya. Saya tidak perlu banyak ngomong di situ. Bapak Ibu rasakan saja sendiri. Buktikan saja sendiri. Bahwa produk ini begitu luar biasa hasilnya. Jadi kita buatlah seperti itu. Nah, jadi terakhir dari filosofi hidupnya ya, prinsip hidupnya Pak Dahlan, dia bilang begini. Jadi dalam hidup itu kita harus berani ambil risiko. Ketika kita mengambil risiko, secara tidak langsung kita juga sedang menghabiskan jatah gagalnya kita. Betul ya? Ketika kita ngambil risiko, artinya kemungkinan kita akan gagal kan? Itu artinya kita menghabiskan jatah gagal kita. Hingga akhirnya pengalaman ini membantu kita dalam meraih kesuksesan. Nah, Bapak Ibu, ini satu prinsip yang kita harus pegang, Bapak Ibu. Ketika kita jatuh atau orang lain mungkin menghina kita, melecehkan kita, menghina kita karena kita jalankan bisnis Maximax hari ini, mesti menawarkan orang, memperkenalkan orang. Karena memang ini aja kok Bapak Ibu. Ujung-ujungnya ya cuma karena ditolak aja sama orang. Tapi kalau Bapak anggap itu hal yang biasa, sebetulnya ini nggak ada yang masalah dengan bisnis ini. Bisnis ini bisa melahirkan begitu luar biasa hebatnya kita, hidup kita. Tinggal tergantung kita, Bapak Ibu. Ya, kita mau meraihnya seberapa cepat. Nah, Anda mau 5 tahun atau mau 3 tahun atau mau 1 tahun, tergantung Anda. Saya ingin membuktikan, Bapak Ibu, ingin melihat di dalam Desember nanti siapa orang yang akan mendapat penghargaan tertinggi dari saya. Dan saya akan buatkan dia jadi panggung kehormatan itu akan jadi milik dia di Bali sana nanti, Bapak Ibu. Ya, buktikan Bapak Ibu. Saya ingin berikan penghargaan tertinggi untuk Anda. Ya, hari Jumat tunggu motivasi yang akan saya berikan nanti. Ya. Ini pesan dari pelajaran yang kita dapat dari seorang Dahlan Iskan, Bapak Ibu. Dari sini saya harapkan Bapak Ibu ambil hikmah. Setiap hari Rabu saya pasti akan berikan ilmu kepada Bapak dan Ibu.
Ya, jadi jangan tidak hadir pada hari Rabu. Minimal Bapak Ibu, saya ingin katakan, hari Rabu adalah hari untuk mengecas diri Anda. Setelah Anda belajar melihat, mengamati bagaimana orang presentasi, terakhir adalah 10-15 menit saya berikan sekelumit inspirasi dan motivasi untuk Anda bertahan sampai Rabu depan. Ya, dengan begitu hidup Anda selalu punya gairah Bapak Ibu. Mudah-mudahan setiap minggu gairah Anda terus berlangsung dan tanpa sadar Anda sudah dapatkan kesuksesan itu. Saya tunggu Anda Bapak Ibu di puncak kesuksesan itu. Terima kasih. Siap. Semangat pagi. Terima kasih.